Kan di manusia itu ada beberapa kelompok, Mas Hendra. Ada kelompok yang disebut inovator, kemudian early adopter, early majority, late majority, dan tipe lagat. Tipe yang sudah nggak bisa diapa-apain lagi dah bandelnya gitu. Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini dalam jagat kecil kita, yaitu Sang Roh, Atman kita. Jadi percakapan antara pikiran kita dengan rohani kita, itulah self-talk. Itu dialami semua orang, kalau dia mau berani kita. Jadinya kita sibuk mohon, ya Tuhan, mohon tuntunanmu. Nggak akan Tuhan bersuara di luar sana. Ya, takut kita. Tuhan tuh bersuara dalam keheningan diri kita. Maka apa ya Cak Dun bilang, di dalam keheningan hanya sunyi yang hanya sanggup sunyi mengajarkanku untuk tidak mendua. Nah, gitu. ketika kita ada dalam kesunyian gitu, kita tidak lagi mendua dengan Sang Ruh kita. Oke. Ada yang menarik nih Mas Hendra. Kita kan percaya nih orang-orang dulu tuh memiliki tanda petik keanehan. Keanehan yang nggak tahu mereka dapatkan ilmunya dari mana gitu. Sehingga mereka bisa mencatat pola-pola, termasuk pola-pola kelahiran. Yang kemudian mereka catat ya dalam catatan-catatan primbon. Kalau di Bali tuh ada namanya wariga. Sehingga dengan mencatat hari lahirnya, jamnya, dan seterusnya, mereka bisa melihat dari pola ini biasanya anak yang lahir ini akan kelak jadi begini. Sehingga bicara tentang pengalaman pribadi dulu Mas Hendra. Ya. Waktu SD itu kan saya suka baca wariga gitu. Walaupun itu kelasnya orang gedean gitu, saya nggak ngerti pokoknya. Karena haus pada pengetahuan, saya baca aja. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah baca itu, nggak tahu. Tapi ketika membaca itu, yang hari lahir saya, Jumat Legi. Ya, kalau di Bali Legi itu Pahing gitu. Begitu saya baca, di situ tertera satu anak yang lahir pada hari ini haus pada pengetahuan, dicintai oleh orang-orang suci, disukai orang-orang suci, begitu. Dan seterusnya lah begitu. Itu dua hal yang saya nggak ngerti. Nggak mungkin saya disukai orang-orang suci seperti pendeta gitu kan. Soalnya kalau di Bali kan ya namanya pendeta itu kan kita harus belajar bahasa halus. Ya nggak mungkin versi saya waktu itu. Gitu. Haus pada pengetahuan iya, karena saya memang selalu ingin tahu apa hal gitu. Tapi nggak ada yang bisa ditanyain gitu zaman itu gitu. Ya itu saya akui ya gitu. Yang ini yang enggak gitu. Nah, belakangan kemudian setelah sekian tahun saya mengalir bersama kehidupan gitu. Ya saya suka belajar, baca ini, baca itu, baca Bhagavad Gita segala macam lah. Itu nggak ada hubungannya dengan apa yang saya baca di primbon gitu. Dan beberapa tahun belakangan ini setelah menulis buku itu dan seterusnya, lah saya jadi dekat dengan orang-orang, para pendeta, para pinandita, pemangku. Di situ baru saya ketemu ada kaitan. Oh ya benar juga sih. Jadi saya nggak dipengaruhi oleh apa yang saya baca tentang kelahiran itu. Dan sekarang tahu-tahunya saya seperti mengikuti alur itu. Apa yang saya mau katakan di situ? Ketika dulu itu saya hanya mengikuti, tidak baca tanda-tandanya, tapi mengikuti ketertarikan saya. Misalnya suka baca, iya. Apapun yang saya tertarik pelajarin, saya pelajarin. Apapun yang saya tertarik pingin tahu, ya saya pingin tahu. Orang bisa begini, saya harus bisa. Orang bisa begitu, saya harus bisa. Walaupun hanya sedikit. Nah, ternyata semua proses itu adalah tanpa sengaja itu menjadi proses saya menjadi seperti pola yang dicatat oleh orang-orang dulu. Nah, jadi dalam hal ini kemudian saya bisa berbagi pengalaman ini bahwa kadang-kadang walaupun nggak harus seperti itu ya, kadang-kadang kita bisa melihat visi misi kehidupan kita kayak jadi apa sih saya nanti itu. Kalau ada yang mau demikian, lihat kelahiran kita, lalu cocokkan. Misalnya nih, anak yang lahir ini biasanya memiliki potensi menjadi seorang pemimpin. Nah nanti lihat diri kita. Jangan-jangan ketika kita punya komunitas, kita tiba-tiba suka ngajakin orang melakukan ini, itu. Karena kan kita pemimpin. Nah ini ciri-ciri, tanda-tanda bahwa ternyata saya punya potensi pemimpin. Ada ketertarikan kita menggiring orang.
Nah, cuman ketika kita sadar diri kita memiliki karakter kepemimpinan yang bisa menggiring orang, nah itu pentingnya kita paham apa sih kepemimpinan yang terpenting itu. Jadi dari salah satu tandanya yang mungkin kelihatan ketika masih muda, mungkin dia itu bisa memberikan efek pengaruh gitu ya bagi sahabat lingkungan sekitar gitu ya. Salah satunya gitu ya. Atau setidaknya kita pahami dulu diri kita. Kan tanda-tandanya kita yang tahu. Kan di manusia itu ada beberapa kelompok, Mas Hendra. Ada kelompok yang disebut inovator, kemudian early adopter, early majority, late majority, dan tipe laggard. Tipe yang sudah nggak bisa diapa-apain lagi dah, bandelnya gitu. Nggak bisa diatur gitu. Nah, kalau kita punya hasrat, keinginan untuk suka berinovasi, bikin hal-hal baru, bikin apa yang belum ada, berarti kita tipe inovator. Kalau kita tipe inovator, maka kembangkan terus kemampuan kita berinovasi. Nah, biasanya orang yang tipe inovator itu akan mudah menjadi tren bagi yang lainnya. Karena inovasi-inovasinya mereka tuh membuat orang lain, oh kayaknya enak nih, gitu. Nah, mereka berpotensi jadi influencer. Jadi jangan dulu melihat tanda-tanda di luar, lihat tanda-tanda di dalam, ketertarikan kita dan sebagainya. Atau kita adalah tipe adapter, jadi gampang beradaptasi. Oh, kalau orang begini saya ini, kalau orang begitu saya begini gitu. Jadi gampang ikutnya. Nah, ada juga yang early majority. Begitu banyak orang mulai ke sana kita ngikut. Berarti kita jangan belajar menjadi influencer lah, susah biasanya karena kita bukan yang diikuti tapi pengikut gitu. Itu tipenya. Kemudian ada juga tipe yang seperti pernah disampaikan sama Pak Putu. Apakah kita tipe yang entrepreneur, jadi pebisnis? Apa kita hanya tipe karyawan? Kalau kita hanya tipe karyawan, ya jangan coba-coba main bisnis. Nanti rugi sedikit, jeblok, nyerah gitu. Karena kalau tipenya karyawan, pengusaha itu, mereka seperti nelayan yang tangguh. Apapun gelombangnya mereka lewatin. Nah, kalau kita digempur ombak sekali udah kelelep gitu, udah jangan. Nanti nggak kuat gitu. Nggak punya mental yang tangguh. Jadi lihat mental kita sendiri gitu. Itu artinya bahwa setiap kelahiran itu kan punya misi gitu ya Pak Wayan ya. Bahkan kemudian dia jadi anak saya, dia jadi adik saya. Itu semua karena ada lingkaran karma yang berkelanjutan gitu ya Pak Wayan ya. Persis. Karena kita memang disiapkan untuk menyelesaikan utang. Akan ada empat tujuan orang lahir nih kan, Mas. Satu, karena menebus utang karma, utang pelajaran, dan utang rasa karma. Nah, ini yang menempatkan kita pada sebuah keluarga, pada sebuah individu di mana kita akan disakiti oleh si A atau menyakiti si A dan seterusnya. Itu urusan tautan karma. Terus ada juga orang yang dilahirkan memang untuk bertugas. Entah tugasnya jadi apa, misalnya kamu nanti tugasmu mengantar orang-orang pergi kemana atau menyembuhkan orang, dia akan punya ketertarikan dari awal, ada passionnya. Itu ciri-ciri di dalamnya, Mas. Nah, ini yang disebut dengan tautan karma tadi. Karena ya sederhananya gini sih, Mas. Mas Hendra sebagai seorang influencer sebenarnya Mas Hendra kan tahu kan mana sih yang cocok dijadikan narasumber, mana cocok dijadikan tim untuk perekam gitu misalnya, kan semuanya sama pentingnya gitu. Kalau Mas Hendra suruh saya yang ngedit gitu ya nggak nyambung, kemampuan saya nggak sehebat itu gitu. Jadi Mas Hendra pasti tahu, kamu nanti perannya di sini, kamu perannya di sini. Jadi pas casting itu tahu. Nah, semesta itu lebih tahu lagi. Nah, kamu dalam skenario cerita masa depan tahun ini, kehidupan di tahun ini sampai tahun sekian, kamu bagusnya di situ. Jangan dulu ngambil yang ini, belum saatnya gitu. Kematanganmu belum cocok di situ gitu. Kamu nanti kalau jadi orang kaya, dilahirkan di kehidupan ini malah jadi ngabis-ngabisin kesempatan orang lain, ngabisin waktu, merusak skenario, udah kamu di sini aja gitu. Atau kadang ada roh yang diberikan kesempatan. Kamu coba main gini. Lah dikasih peran itu nggak bagus. Udahlah kamu nanti perannya yang lain aja dulu gitu. Biar matang dulu baru main jadi gini gitu. Ya, secerdas gitu. Itu ya, semesta itu ya, secerdas itu gitu ya. Secerdas itu Mas Hendra gitu. Tahu mana yang ngerjakan ini, ngerjakan itu. Sederhananya kayak gini sih Mas Hendra. Kalau semesta itu kita anggap sebagai dalang dan kita adalah wayang-wayangnya, semesta tahu
Sang dalang tahu kapan wayang ini dikeluarkan, kapan wayang ini dikeluarkan. Nggak mungkin kalau kisahnya Ramayana yang dikeluarin Bima, nggak mungkin. Kisahnya beda. Kalau kisahnya Mahabharata, nggak mungkin dikeluarinnya Ramayana, nggak nyambung. Ya, orang kisahnya Siti Nurbaya, kok tiba-tiba yang masuknya si Rembo gitu, nggak nyambung. Siti Nurbaya mainnya Rembo gitu. Jadi dibuat. Dalam setiap skenario itu mereka akan dipertemukan. Ya, kayak sekarang Mas Hendra ketemu saya, ketemu Kang Abu, ketemu ini. Memang skenario tugasnya Mas Hendra begitu. Gitu. Kenapa tiba-tiba Mas Hendra lebih suka menjadi orang di belakang layar? Memang begitu, karena Mas Hendra dalam konteks pewayangan itu adalah pendamping sang dalang untuk ngobrol gitu. Nggak pernah ada orang melihat kalau di Bali namanya ketengkong, asistennya itu. Dia di belakang cuman berikan ini. Yang ngomong si dalang gitu. Tapi tanpa mereka, kelabakan si dalang gitu. Ya, nanti tenang aja Mas Hendra, sama-sama dapat ini pahalanya. Sama-sama dapat bidadarinya. Bidadarinya gitu. Tapi 71 ya. 71. Sisanya nanti tak kasih yang lain yang satu. Ya, oke. Menarik. Ya. Nah, ketika ini Pak Wayan ngobrol lagi tentang bahwa semesta itu sudah memberikan tanda kepada kita sejak kecil bahwa kita akan jadi orang yang bisa bermanfaat, jadi pelayan bagi banyak orang itu. Kalau aku melihat gitu ya, banyak dari circle sahabat itu yang dari kecil dia udah ditinggal sama orang yang dia cintai, even itu adalah ibu atau bapak dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba mengalami sebuah keraguan, mencari jati diri yang sangat luar biasa. Dari kecil udah mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang melampaui usianya gitu. Nah itu bisa juga sebagai tanda nggak Pak Wayan? Di Bali ada mitologi, kisah kelahiran Bathara Kala. Mungkin di Jawa kenal ya Bathara Kala ya. Bathara Kala. Iya, konon Dewa Siwa itu lagi jalan-jalan tuh naik lembu bersama Dewi Uma. Lalu dekat pantai itu kemudian angin berhembus. Si angin berhembus, tersingkaplah kainnya Dewi Uma. Dewa Siwa kemudian dikisahkan di situ mengalami birahi. Tapi karena tempatnya berhubungan nggak bagus, akhirnya benihnya Dewa Siwa jatuh ke lautan. Kemudian ditangkap oleh ikan. Dari ditangkap oleh ikan, kemudian dia lahirlah menjadi sosok bayi raksasa. Dari benih kecil lahir sosok bayi raksasa yang berwajah serem. Ya. Nah itu kemudian mempertanyakan siapa sih sebenarnya ayah ibuku. Jadi dia terlahir dari ikan, dari mulutnya ikan keluar jadi bayi raksasa gitu. Mencari siapa sih jati diriku, siapa ayah ibuku. Maka dia pergi ke kemana-mana mencarinya. Dia ingin bertanya kepada para dewa dan pergilah ke sorga. Di sorga nggak boleh dia masuk ke alam para dewa karena dia berwajah raksasa. Kamu nggak boleh masuk, dilawan penjaganya. Para dewa dilawan, kemudian kamu nggak boleh. Wajahmu serem, rambutmu gimbal panjang gitu, gondrong, kemudian gigimu tajam gitu. Kamu sifatmu seperti hewan-hewan yang bergigi tajam, nggak boleh masuk ke alam para dewa gitu. Dilawan para dewa, kalah semua para dewanya. Sampai kemudian, sini, itu anakku, sini aku yang kasih tahu dia. Tapi tolong kasih tahu dia, kalau dia mau masuk ke alam para dewa, rambutnya harus dipotong rapi, kemudian taringnya dihilangkan. Nah, apa yang dimaksudkan dalam kisah itu? Kita ini semua adalah benih semesta dari Adam Hawa, Purusa Pradana, yang lahir di samudera kehidupan ini. Yang kemudian setelah remaja, setelah giginya tajam, artinya didorong oleh sifat-sifat hewani kita. Ya, kemudian rambut gondrong itu menandakan kita selalu ingin menjadi sifat-sifat raksasa. Raksasa itu bukan hal yang buruk maksudnya. Raksasa itu artinya raksa. Raksa itu menggenggam, memegang, ya, menguasai. Sa itu apa? Satu kekuatan tertentu yang ingin mencari jati dirinya. Siapa sih sebenarnya aku? Siapa ayah ibu sejatiku? Dari mana aku berasal? Akhirnya kita ingin tahu siapa diri kita dan sampai pergi ke alam para dewa. Artinya, kadang-kadang kita sebagai anak remaja ingin menjadi orang dewasa. Syarat-syarat untuk bisa menjadi orang dewasa adalah kita harus hilangkan sifat-sifat animal kita.
simboliknya berupa taring-taring tadi itu. Kemudian kita hilangkan ya keinginan kita tampil serem. Kan kadang-kadang kalau kita remaja kan, oh biar serem lah, biar jadi idola apa gitu. Bukan itu maksudnya. Kalau ingin masuk orang dewasa, harus menjadi jati diri kita. Maka masuk ke alam surga, di mana para dewa ada di sana. Swarga, sward itu artinya cahaya. Para dewa, deep artinya juga cahaya. Sehingga kalau anak remaja ingin masuk ke alam para dewa, dia harus mau menghilangkan semua sifat-sifat animalnya. Alam dewa itu artinya alam dewasa. Nah, karena sebelum itu kita akan ngeraksasa. Ya, menguasai keremajaan kita, segala kemampuan kita. Nah, itulah yang kemudian kita perlu cari. Jadi kita semua ini sebenarnya Batara Kala. Jadi kita adalah yang melindungi atau dilindungi oleh waktu itu. Kita bisa nggak jadi Batara Kala yang melindungi waktu kita selama kita diberi kesempatan di kehidupan ini, untuk kemudian mencari tahu siapa jati diri kita, siapa ayah ibu kita, dari mana kita berasal dan ngapain di sini. Itu pesan mendalam dari kisah Batara Kala itu. Ya, jadi kita memang harus mengarahkan diri kita ke situ, Mas Hendra. Baru ketemu potensinya. Gitu. Ini kan akan menarik ketika kemudian setiap orang yang mengalami fase penderitaan, terus kemudian memberikan respon dari dalam, oh ini cara Tuhan untuk nunjuk aku sebagai jiwa yang terpilih gitu ya. Betul. Aku menghadapi kesulitan seperti ini karena aku ini tanda dari Tuhan bahwa kelak aku akan bermanfaat buat banyak orang, aku harus melewati fase ini gitu. Dengan singkat kata, sebenarnya setiap jiwa itu terpilih, gitu kah kira-kira Pak? Persis. Sejak sperma aja udah terpilih. Nah, dari 400 juta sel sperma, satu itu tampak keberuntungan, itu bukan keberuntungan. Oke, kalau itu keberuntungan, maka keberuntungan itu dimulai dari sebuah usaha. Usaha si sperma menjadi yang terkuat. Ya, kalau kita bukan yang terkuat, maka kita tidak akan pernah seberuntung itu. Jadi yang namanya beruntung itu kan di dalamnya ada kata untung. Kalau kita sudah bicara tentang kata untung, maka kita bicara tentang sebuah badan usaha, sebuah perusahaan. Karena kan perusahaan tujuannya cari untung. Maka usaha tujuannya mencari keberuntungan. Jadi setiap usaha yang kita lakukan itulah cara kita untuk mendapatkan keberuntungan. Bukannya diam lalu berdoa dan mengharapkan keberuntungan, nggak bisa. Ya, oh petani mengalami keberuntungan, panennya berhasil dan dia mendapatkan untung. Tapi kalau petani nggak pernah mencocok membajak sawah, menanam benih padi, dia nggak akan dapatkan padi, Mas Hendra. Selalu ada usaha yang mengawali sebuah keberuntungan. Makanya keberuntungan itu adalah ketika usaha kita selaras dengan hasil gitu. Ya, nggak ada tanpa usaha tiba-tiba kita beruntung. Cuman mungkin saja dulu kita pernah melakukan usaha yang udah kita abaikan tanpa sengaja. Bahkan pasang nomor togel aja kalau nggak masang nggak ada beruntung kan. Kan ada usaha juga masang nomornya minimal. Nah, dalam proses pencarian jati diri seseorang, Pak, ini kan masuk ke dalam ranah spiritual gitu ya. Nah, apakah kemudian ketika seseorang mengalami upgrading spiritual gitu ya, pertumbuhan spiritual, itu akan berimplikasi positif terhadap kondisi tubuh, kondisi fisik seseorang apa enggak gitu Pak Wayan? Misalnya kita kan lihat gitu ya, auranya Kang Abu, auranya Pak Wayan, pokoknya orang-orang spiritual beda, auranya beda. Apa aja yang berubah dalam fisik, tanda-tandanya apa aja? Gini Kang, termasuk auranya Pak Surya gitu ya. Ya, Pak Surya udah berubah, dari rambut sudah berubah, auranya gitu langsung dari Gini, orang itu sakit atau penampilan pada fisiknya kan dipengaruhi banyak sekali oleh pikiran. Jadi saya pernah membaca sebuah entah penelitian atau apa itu, 50% orang sakit disebabkan oleh faktor spiritual atau kejiwaannya. Jiwa yang lain ya, bukan jiwa yang mental itu kan. Kemudian 15% oleh faktor sosial, 10% oleh faktor fisik, dan 25% oleh faktor psikis atau mental. Nah, artinya kalau orang belajar spiritual, belajar kesadaran, setidak-tidaknya secara spiritual dia sehat, secara psikis dia sehat, maka secara sosial pun dalam pergaulan dia sehat. Dan itu akan mempengaruhi tubuhnya.
Sehingga dengan cara pandang spiritual, dia tidak mudah mengalami stres. Dia tidak mudah emosi, dia tidak mudah mengalami kesedihan, tidak mudah mengalami kemarahan, kebencian, dan energi-energi negatif lainnya. Nah, tubuh ketika tidak diganggu oleh pikiran-pikiran negatif, emosi negatif, itu kan berkembang dengan sehat. Jadi pertama dia punya skill untuk mengelola pikiran dan perasaan, emosinya secara terampil Termasuk gitu ya. egonya. Egonya, Ya. oke. Kan sehat. Minimal kalau orang tidak belajar spiritual, mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan ego. Tiba-tiba diserempet sedikit marah, berkelahi, pukul-pukulan, kan jadi kena bau gementah. Langsung seketika itu juga tubuhnya terluka karena perkelahian akibat tidak bisa mengendalikan ego. Sesederhana itu sih. Iya. Dan itu akan berimplikasi, berpengaruh terhadap raut wajah, ekspresi persis. gitu ya. Iya, persis. Mata persis, gitu ya. Sama kayak saya ini, kan wajah saya udah begini tuh. Ya, mungkin orang lihat saya, ini serem nih, pingin marah enggak. ini karena Ini karena main laptop kebanyakan. Lagi nulis buku jadi kena keratitis dulu. Ya. Nah, terus ada nggak Pak Wayan tips dan triks untuk berbicara dengan ayah dan ibu semesta ini yang baik dan benar gitu, gimana Pak Wayan? Iya. Sebagian mungkin karena berkah ya. Karena berkah ya? Karena berkah. Gift gitu ya? Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu saya juga nggak bisa begitu. Dulu saya juga banyak melihat apa sih yang dikasih pelajaran ini dari semesta, saya nggak tahu. Setelah saya mendapatkan aliran pesan yang kemudian tertulis dalam buku Saat Semesta Bicara, itu yang pertama kali saya kemudian dikasih tahunya. Saya merasa buku keempat itu yang judulnya Saat Semesta Bicara itu adalah pesan mengalir yang mutakhir lah, yang terakhir yang akan diberikan ke saya. Tapi pada malam itu pesannya beda. Bukan, itu belum apa-apa. Masih banyak yang harus kamu tulis. Semua yang kamu lihat ini adalah kitab suci. Cara bacanya gimana? Besok kita baca. Nah, besoknya langsung bisa baca. Nah, jadi sejak itu. Besoknya langsung bisa baca. Dibacain ini, dibacain itu gitu. Bunga jatuh dibacain, ya. Ada kecoa datang dibacain, apa saja dibacain gitu. Jadi bukan dibacain dengar-dengar suara tuh, enggak. Tiba-tiba sesuatu tuh menjadi, kita lihat. Persis seperti kalau tukang batu ngelihat batu, yang dia pikirkan, yang dia lihat adalah ini bagus untuk dasar rumah. Kalau orang yang mempunyai seni penataan batu ngelihatnya, ini kayaknya cocok untuk batunya di pojokan, ini bagus di batu besar ini gitu. Tapi bagi seorang pematung ngelihatnya batu ini jadi patung kayak gini gitu. Nah, saya seperti itu Mas Hendra. Tiba-tiba ngelihat sesuatu kejadian di alam, tiba-tiba dia tuh mengalirkan seperti cerita. Ada pesan apa di balik ini gitu misalnya gitu kan. Nah, contoh misalnya cecak merayap di dinding gitu. Apa yang bisa kita petik di sana? Cecak tidak jatuh ketika merayap di dinding yang terjal, di dinding yang tegak lurus. Itu karena ada sesuatu, ada ruang kosong, vakum, semacam vakum di jari-jarinya, yang membuat dia bisa menempel di situ. Tapi bagaimana dia bisa jalan? Karena dia tahu kapan melepaskan vakumnya itu, kapan melepaskan kemelekatannya, kapan dia mengelekatkan dirinya. Nah, kita bisa, seterjal apapun perjalanan hidup kita, kalau kita bisa meniru cecak, tahu kapan lengket, tahu kapan melepaskan kemelekatan, baru bisa. Kalau kita nggak melekat pada hal itu, kita bisa jatuh. Contoh. Kalau kita mau naik kepada kesadaran, kita harus melekat kepada satu ajaran. Kalau nggak, kita nggak bisa. Contoh nih, banyak orang belajar agama, belajar spiritual, dan dia dengan fasih mengatakan, Tuhan ada di mana-mana. Kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Tuhan. Aku mencintai Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tiba-tiba dia lupa melekat pada ajaran itu, mukulin orang, caci maki orang. Sementara kemarinnya dia bilang, aku melihat wajah Tuhan di mana-mana. Semua ciptaan adalah hasil karya Sang Pencipta. Nah, kalau kita menyakiti ciptaan, kan kita menyakiti tanda petik Sang Pencipta. Kita lupa melekat tanda petik pada itu ketika melaksanakan ini gitu. Tapi ada momentum di mana kita harus melepaskan itu. Contoh misalnya, kita mau
sebagai dokter misalnya, mau ngoperasi orang. Operasi itu kan melukai. Terus tiba-tiba, oh aku nggak mau operasi, jangan-jangan. Kenapa gitu? Kalau aku operasi dia akan kesakitan. Padahal di dalamnya ada Tuhan, aku nggak mau menyakiti Tuhan. Ya kacau di situ. Jadi kita tahu kapan kita memegang kesadaran itu, kapan kita melepas. Nggak jadi dioperasi ya? Nggak jadi operasi jadinya gitu. Aku tuh ada pengalaman yang menarik banget. Kapan hari itu sempat wawancara mbak-mbak gitu. Dari seorang ibu lah Pak Wayan, dari Jakarta gitu ya. Beliau itu mengalami dialog spiritual dengan dirinya. Persis seperti yang dialami oleh Pak Wayan Mustika. Dan itu saya bener-bener, oh ternyata tidak hanya Pak Wayan yang mengalami hal seperti ini gitu. Persis, bahkan beliau nanti pengen ikut acara one day workshop upgrade kesadaran dan upgrade kehidupan di Bali gitu ya. Pokoknya kalau ada acara yang berkaitan dengan circle Pak Wayan, beliau mau datang lah ya. Nah, ternyata itu yang saya anehnya, oh ternyata tidak hanya Pak Wayan yang mengalami hal seperti ini gitu. Jadi ada dialog dan itu langsung dijawab terus Pak Wayan, mengalir terus gitu. Gimana itu Pak Wayan? Benar, semua. Makanya dalam kisah Mahabharata yang mengalami dialog dengan Atman dalam dirinya, atau percikan Tuhan dalam dirinya, atau utusan Tuhan itu Arjuna. Arjuna itu pemanah, manah itu pikiran. Krishna itu adalah avatar. Dalam diri kita kan ada avatar. Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini dalam jagat kecil kita, yaitu Sang Roh, Atman kita. Jadi percakapan antara pikiran kita dengan rohani kita, itulah self-talk. Itu dialami semua orang, kalau dia mau. Sebenarnya bisa dialami semua orang? Semua orang, kalau dia mau. Bahkan itu, kamu mau yang meninggal ibumu dulu atau bapakmu dulu, sampai terjadi seperti itu loh Pak Wayan. Bisa, bisa. Bisa, kalau kita memang tergantung apa sih percakapan kita gitu kan. Jadi percakapan antara polisi dengan komandannya akan berbeda dengan percakapan antara guru dengan murid, percakapan antara perawat dengan dokter beda-beda. Jadi setiap orang itu punya guru sejati di dalam dirinya, itu siapa? Sang Ruhnya, yang akan membimbing pikirannya untuk mengerjakan apa gitu. Cuman kita kan tidak mengkoneksikan diri. Kenapa? Karena belenggu ego kita melapisi pikiran sadar kita yang murni itu. Itu penyebabnya. Penyebabnya. Makanya ajaran agama, ajaran spiritual di mana-mana tujuannya apa? Be good. Kalau sudah be good, akan menjadi be God. Be God. Ini baru nih saya ngomong be God. Tapi kalau kita ngikutin ego, jadinya begal. Ya, begal itu apa? Kita merampok hubungan antara jiwa kita dengan nurani kita. Jadinya kita sibuk mohon, ya Tuhan, mohon tuntunanmu. Nggak akan Tuhan bersuara di luar sana. Ya, takut kita. Tuhan tuh bersuara dalam keheningan diri kita. Maka apa ya, Cak Nun bilang, di dalam keheningan hanya sunyi yang sanggup mengajarkanku untuk tidak mendua. Nah, ketika kita ada dalam kesunyian gitu, kita tidak lagi mendua dengan Sang Ruh kita. Sang Ruh kita mana, kita juga mana, itulah yang disebut dengan Arjuna Wiwaha. Be good, be God, begal. Mau pilih gitu. Mau pilih mana, ngikutin ego namanya begal gitu. Kalau ngikutin pikiran namanya be good. Ya, jadi baik kan pikirannya. Oh ya, ini masuk akal, rasionya begini. Ini kalau yang pikiran cerdas kan tahu hukum karma. Kalau begini pasti begini. Tapi kalau ngikutin jiwa, ruh, jadinya be God.